Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan melanjutkan cerita pendakian Gunung Tengger. Kita mengelilingi kaldera Tengger ini, targetnya 3 hari 2 malam, tapi jadi 3 malam 3 hari karena kita awali malam pertama dengan ngecamp di puncak P30 ini. Jadi kita kan di part pertama kan isinya motovlog atau dashcam dari Sukapura ini sampai ke Desa Wonokerjo. Itu di sini, di sini. Terus dari sini sampai P30 itu kita ngojek. Jadi kita ngecamp di sini, jadi kita bisa start gasik dari sini. Awalnya kan kita mau tidur di musola di Wonokerjo, tapi nggak jadi, kita sekalian ngecamp di sini. Jadi untuk hari pertama ini kita akan dari sesi pertama ini kita dari P30 ke puncak B29, kemudian turun ke lautan pasir ini. Soalnya kalau lewat jalan ini kelihatannya terlalu ekstrim, tapi sepertinya sih ada jalannya dari P30 nyusuri kaldera ini ke sini, sebenarnya ada, tapi mungkin cukup ekstrim. Waktu itu kan Mas Ramu cuma ngikut aja sama Pak Dika, karena Mas Ramu ibaratnya belum pernah ke area sini dan literasi sekitar sini juga kurang, jadi manut Pak Dika. Jadi kita ke B29 dulu, turun ke sini. Turunnya kalau di sini memang ini jalurnya walaupun agak terjal, tapi kan dibuat zigzag, jadi cenderung aman. Kemudian naik ke sini. Di sini juga sebenarnya ada jalan naik sih, tapi terlalu ekstrim atau mungkin cukup melelahkan, jadi kita cari yang paling landai di sini. Kemudian kita ngecamp di sini, Serono Point. Targetnya sih di penanjakan, tapi karena waktu tidak memungkinkan, kita akhirnya camp di Serono Point. Sebenarnya view-nya sama sih, Serono Point, King Kong, penanjakan itu view-nya sama. View-nya itu mengarah ke Gunung Botak ini dengan background Semeru. Gunung Botak ini Gunung Botak, Gunung Bromo itu yang ini. Tapi orang lebih mengenal Gunung Bromo itu sebagai ini. Salah. Ini Gunung Bromo, ini Gunung Batok. Untuk animasi 3 dimensinya kurang lebih seperti ini, jadi nanti kita akan potong-potong ya animasinya. Mungkin kita lihat dulu sih, perlu dipotong-potong atau langsung full, tapi kelihatannya lebih enak dipotong-potong, potong-potong per part gitu. Jadi dari P30 ini kita melewati ladang-ladang, di sini ladang penduduk. Kalau ini area hutan, ini area ladang udah sampai puncak ini. Di sini agak lama kita berhenti ngobrol sama warga warlock. Jadi sebenarnya lebih enak tuh lewatnya sini. Kalau di sini kita dapat puncaknya di sini, puncak B29. Kemarin kita lewat yang samping ini, yang jalan motor. Jadi kita nggak dapat puncak B29 nya, kita cuman ada di ini camp area ya. Bukan camp area sih. Ini istilahnya apa? Soalnya camp area tuh di sini. Pokoknya ini lah pertigaan sebelum turun ke arah atau view-nya. Sebelum kita turun ke lautan pasir. Kalau dilihat dari view 3 dimensinya kurang lebih seperti ini bro, kayak ini bro.
sini. Nah, kita posisikan di sini ya. Nah ini, set. Nah, kayaknya ini. Kalau view dari B29 itu bagus kelihatannya ini apa? Sunrise-nya, karena di belakang ini nggak ada area tertutup. Kalau di B30 ini, karena dia posisinya kan mengarahnya ke sini, malah sunrise-nya kan dari sini ketutup ini apa? Bangunan-bangunan ini. Nanti kita lewat mana, Pak? Berarti jadinya itu apa itu? Ini ke sana. Oke. Kita loncat ke video real manusianya. Ini kita berada di P30. Seperti ini penampakan suasana P30. Ini alhamdulillah cerah, walaupun tadi pas sunrise itu enggak terlalu bagus sih sunrise-nya karena ketutupan bangunan-bangunan ini yang tadi kita jelaskan di video 3 dimensi tadi. Cuman ini setelah agak apa mendekati jam 7 lebih itu malah cerah sekali dan terlihat banyak lautan awan. Ini ada bangunan apa ini, ada kayak semacam petilasan yang disakralkan orang sini. Ini penampakan sisi timur dari B30. Di sebelah sana itu kaldera Tengger ya. Nanti kita akan ke sana. Terus yang ya ini lautan awan di posisi sekarang kita menghadap ke utara, ini arah Probolinggo. Kita coba jalan ke sana, ada apa di bawah sini. Ternyata nggak ada apa-apa, cuman rerumputan. Kita kembali ke depan. Ini tanaman-tanaman khas pegunungan 3000-an. Jadi P30 ini termasuk apa? Puncak yang tidak terlalu sulit karena walaupun ini tingginya 3000 mdpl kalau di peta ya. P30 ini ketinggiannya 3000 mdpl tapi bisa naik ojek sampai sini. Sampai area parkir di bawah sinilah. Jadi dari parkir ke sini juga jalannya nggak terlalu jauh, paling ya 2 menitan. Ini semalam kita ngecamp di sini jam 8.20. Sekarang jam 8.30 kita akan melanjutkan perjalanan untuk etape pertama dari P30 ini menuju penanjakan rencananya, tapi nanti kita lihat situasi di lapangan apakah nyampe ke penanjakan untuk ngecamp di sana. Ini yang tadi area petilasannya sebelah kanan ini. Kita ke kiri ke tempat kemarin kita datang. Nah, di depan bawah itu area parkir motor atau batas motor. Ini udah undak-undakan ya, dibangun undak-undakan. Untuk P30 ini termasuk terbengkelai karena sepi pengunjung ya. Pak Deka sudah di depan tadi. Jadi tadi malam kita ngecamp di P30, alhamdulillah juga cerah, nggak hujan, cuman kendalanya paling kabut. Di intro awal video itu kan kita sholat di lautan pasir, itu kan depannya kabut. Itu sebenarnya kalau nggak kabut itu view-nya Gunung Batok dan Gunung Bromo. Nah ini yang kemarin yang tadi kita sebutkan area parkir P30 nya. Sebelah kanan ini ada kayak semacam kios-kios sebenarnya tapi kosong. Sebelah kiri ini ada toilet 2 yang buka 1, dan kita lihat penampakannya kotor sih ya, kita video. Sebelah kiri itu harusnya penampakan lautan pasir dan Gunung Batok tapi ketutup
awan. Nah ini sebelah kanan ini kayak ada bangunan apa ya, bangunan joglo atau calon kios sih, ada sekat-sekatnya soalnya. Jadi motor semalam itu sampai sini dari Wonokerso, Mas Ramu ngojek sampai sini, bisa dilihat di part pertama ya. Ini kita part kedua, part trekking jalan kaki. Sekarang kita menuruni jalan yang semalam kita lewati pakai motor ojek. Penampakan kalau pagi hari seperti ini. Itu Pak Deka di depan. Kita cerita tentang P30 dulu ya, mumpung masih di area P30. Jadi P30 ini kalau warga lokal itu atau nama-lamanya itu punuk lembu atau pundak lembu atau ya pundak lembu, karena kalau dilihat dari jauh itu memang kelihatan seperti punuk sapi gitu kan. Baru nama resminya itu P30. Jadi P30 ini diresmikan jadi tempat wisata itu pada tanggal 12 Agustus 2020, diresmikan oleh wakil gubernur ternyata gubernur Wabub itu wakil bupati. Ini peresmiannya itu dilakukan oleh Wabub bersama Forkopimda, kemudian ada juga perwakilan dari BTS dan Perhutani Probolinggo. Berarti udah, kalau Mas Ramu ini mendaki tahun 2025 berarti sudah 25 tahun ternyata ya umur dari P30. Cuman kelihatannya wisatanya ini enggak terlalu berkembang dibandingkan area seputar Tengger yang lain, karena akses di sini memang agak susah ya. Jadi di sini itu ada P30 sama P29 nanti yang akan kita lalui setelah ini. P30 ini puncak tertinggi di kaldera Tengger. Ya ini jalannya cukup ekstrim ini tanjakannya. Kalau jalannya agak melelahkan harus ngojek. Kalau naik kendaraan pribadi ya belum tentu kuat sampai sini, karena ini butuh mental ini. Itu nampak kaldera Tengger itu di jauh di depan itu. Jadi ini kita istilahnya muteri punggungan. Jadi jalannya kan zigzag. Ini tadi kita ke arah utara agak serong, berarti apa? Arah barat laut. Kemudian ini sekarang kita ke arah timur laut, ke arah tenggara. Semoga nanti bisa cerah ya sampai di menanjakan tempat rencana kita ngecamp, jadi kita nggak perlu buka mantel. Untuk P30 sendiri ini masuk area Desa Wonokerso, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo. Kalau P29 itu masuknya Lumajang. Jadi walaupun sebelahan ternyata sudah beda kabupaten. Itu Pak Deka ngeteng-ngeteng dirigen air, katanya dirigennya itu nanti mau disimpan buat cadangan besok kalau pas turun. Nggak tahu ini mau disimpan di mana sama beliau. Ini kita sudah sampai pertigaan guys, ke kanan ini menuju ini ke desa yang ini ke B29. Kita bikin titik dulu ya. Itu tadi Pak Dekas sudah menyembunyikan jerigen air di sebelah kiri di pohon-pohon tadi. Sekarang kita lanjut jalan lagi. Sekarang jalan berubah jadi pasir, tanah berpasir, pasirnya sedikit nih, enggak. Kalau banyak kan ngamblas. Jadi kalau turun terus ke bawah mengikuti jalan paving itu nanti akan ke desa Wonokerso. Tadi kita ke kanan ke jalan tanah berpasir. Tadi kan sempat turun, terus sekarang ini kita sudah naik. Kita skip tadi nggak sempat video peralihan dari turun ke naik.
Sekarang sebelah kiri full ladang dengan pemiringan yang lumayan. Ini sebelah kiri bisa dilihat di animasi 3 dimensi di awal-awal tadi. Sekarang kita agak cenderung naik. Untuk komoditas pertanian di sini kebanyakan sayuran-sayuran khas pegunungan ya, kayak ini apa, daun pre, terus sayur mayur kayak kobis mungkin ya ke bawah lagi ya. Nah ini ada ini apa, kayak oncelang. Coba Deka lagi ngobrol sama penduduk, nanya arah jalan. Jadi kalau jalan motor kan lurus, kalau kanan ini ke arah puncak B29. Seharusnya sih kita ke kanan kalau memang niatnya explore. Jadi kita sekalian jalan, kita ketemu puncak B29 nya. Jadi karena kita melipir sebelah kiri atau jalan ini yang jalan motor, jadi kita nggak dapat puncak B29. Pas pulang pun kita mau naik sudah aras-arasan, sudah capek. Jadi ya di eksplorasi kali ini kita yang lost atau yang kelewatan itu puncak B29 ternyata. Dan Mas Ramu sendiri nggak tahu. Mas Ramu kan ini manut Pak Deka. Mas Ramu tuh tahu setelah turun kemudian lihat-lihat hasil track log gitu kan, sama lihat peta, ternyata memang kita nggak melewati puncaknya B29. Jadi B29 atau puncak B29 itu berada di sebelah kanan Mas Ramu ini. Di baliknya punggungan ini atau bukit ini itu baru lautan pasir. Ya kita ini akan menuju lautan pasir. Kalau jalan yang menuju lautan pasir itu katanya di depan sana, di dekat kayak pos atau bangunan kecil itu. Nanti kita lihat di depan sana seperti apa penampakan bangunannya. Ini kita udah masuk wilayah B29 ini. Untuk B29 ini termasuk ladang-ladangnya ini masuknya di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Jadi untuk wisata B29 ini mungkin unda-undi sama P30, cuman untuk peresmiannya baru diresmikan tanggal 2 Desember 2022, berarti malah lebih tua P30 ya peresmiannya. Cuman untuk pembangunan fasilitasnya malah katanya lebih duluan ini. Jadi dua-dua ini sudah mulai dirintis bangunan-bangunannya. Kalau P30 itu katanya baru setahun atau 2 tahun. Itu kalau kita sekarang mendaki 2025, berarti bangunan-bangunan tadi yang ada di P30 itu baru ada sekitar tahun 2023 atau 2004. Berarti ya undi dengan pembangunan area wisata B29. Ini ada tandanya di, ada apa tadi nggak kebaca, kita kelewatan. Nah ini ada banyak petani-petani yang nanam sayur mayur. Ini kelihatannya nanam kentang sama oncelang. Dan di sebelah kiri bawah itu nampak ada pemukiman, itu masuk area dusun desa Argosari. Kalau dusunnya nggak tahu dusun apa.
Ini kita ketemu pertigaan. Ini kalau ke kanan itu ke arah puncak B29 yang jalan tanah itu. Kalau yang kita injek ini kan jalan pavingan, jalan motor ke arah Desa Wonokerso atau B30. Dan nampak di depan itu lautan pasir dan gunung Gunung Kursi namanya, Gunung Kursi sama Gunung Bromo dan Gunung Batok nampak di kejauhan. Di kanan ini ada bunga krisan warna kuning, dan di depan kiri itu krisan warna putih. Atau ini ditanami atau liar ya? Mirip-mirip bunga desi krisan itu. Bedanya kalau krisan itu lebih besar dibandingkan daisy. Dan ini penampakan lautan pasir kalau dari B29. Sebenarnya view-nya sama sih, maksudnya sama dengan B30. Jadi andalan dari B30 dan B29 ini view-nya sama, bisa melihat sunrise dan sunset. Di timur bisa melihat Gunung Raung dan Argopuro. Kalau di sebelah barat itu kadang nampak Gunung Arjuna Welirang, kadang-kadang kalau pas cerah. Tapi view utamanya atau ikon utamanya ya ini lautan pasir dan Gunung Batok Bromo. Gunung Batok dan Gunung Bromo. Dan di sebelah selatan nampak Gunung Semeru kalau pas cerah. Sedangkan ini cerah tapi ketutup awan Semerunya. Dan di depan itu ada bangunan pos, mungkin itu yang dimaksud oleh Warlock tadi, yang menunjukkan jalan arah turun ke lautan pasir. Di sebelah depan pos itu ada jalan ke kiri turun, itu jalan kendaraan, bisa dilewati mobil juga sebenarnya, tapi mungkin cukup ekstrim kalau mobil nyampe sini. Kita istirahat sejenak sebelum kita turun ke lautan pasir. Kita loncat ke video animasi 3 dimensi tadi. Seperti ini penampakannya. Kita mulai turun ke tebing itu, tebing B29 menuju arah lautan pasir. Cuman animasi 3 dimensinya ini nggak nampak full pas waktu turunnya, jadi nanti kita cepatkan dulu aja ya, sampai nanti nampak ini Mas Ramu di tebingnya. Jadi kita cut, kita loncat sampai di lautan pasir itu di bawah. Kita di situ isoma dulu. Ini kita persiapan mau turun ke lautan pasir. Kita lihat peta dulu. Tadi ada jalur lintas, jalur setapaknya. Ini kita lihat peta dulu, memastikan apakah benar arah turunnya di situ. Jadi mencocokkan antara informasi dari Warlock tadi dengan peta GPS yang Mas Ramu punya. Kita pakai aplikasi Strava, Outdoor Active, dan GeoTracker. Ya bener Pak. Jadi setelah kita yakin cocok, jadi kita akan memastikan untuk turun di jalan di dekat bangunan itu. Ini Mas Ramu mau ke arah jalan turunannya, ada tong sampah. Nah ini di jalan sini memang tadi nampak ada jalan ke turun ke bawah sih, pas lihat dari jembatan tadi, jembatan dari pagar tadi. Ini nampak bangunannya udah lama nggak digunakan. Ini terlihat sampah kotor. Ini mau kita pakai sarung tangan dulu karena nanti pasti akan banyak berpegangan dengan rumput-rumput. Kita panjangkan pol trackball, jadi kalau turun itu trackball kondisi panjang. Kalau semakin curam maka semakin panjang pol, kalau naik kebalikannya semakin pendek. Semakin curam trackballnya juga semakin pendek pol. Ini agak curam, ini cuman dibuat melipir ke kanan, di bawah pasti nanti ke kiri, atau dibuat zigzag. Nggak mungkin kalau langsung turun ke bawah.
Ini bunga yang sebelah kanan warna ungu ini namanya Verbena brasiliensis. Itu bukan tanaman endemik sini ya, itu tanaman istilahnya tanaman ekspansif. Itu termasuk hama sebenarnya, cuman kalau banyak memang kelihatan bagus, tapi sebenarnya dia hama dan cenderung menjajah karena ekspansif, karena kan dia tuh rakus akan air. Ini ke kanan atau ke kiri nih? Tak nampak. Oh, ke kiri ya? Memang jalannya agak samar-samar, tapi di beberapa titik, maksudnya di banyak titik sebenarnya lebih jelas sih, jelas mas. Mungkin karena jarang dilewati orang jadi ketutupan suket, tapi di bawahnya suket itu sebenarnya masih nampak jelas jalan atau jalurnya. Ini kembali ke Verbena brasiliensis, itu tanaman ekspansif yang banyak menyedot air sehingga mengalahkan tanaman endemik atau tanaman lokal. Itu makanya disebut sebagai tanaman penjajah atau ekspansif. Jalan yang kita lewati ini sebenarnya tebing hampir 90 derajat ya kalau dilihat dari bawah atau dari samping. Jadi ini kita dari tebing, dari cincin, dari atas cincin kaldera kita menuruni cincin kaldera ini sampai ke lautan pasir yang di bawah itu. Kalau dilihat itu sebenarnya hampir 90 derajat ini, cuman karena jalannya dibuat zigzag, zigzagnya pun agak panjang, jadi kemiringannya jadi berkurang, jadi agak landai itu. Cuman memang masih sempit, misalkan kita ngelulung ke kanan itu juga ngelulungnya mungkin bisa sampai ke bawah, kecuali kita megang suket seperti ini. Jadi Gunung Tengger ini kalau dibaca dari literasi sejarah, Gunung Tengger ini aslinya tingginya sekitar 4000-an mdpl ya. Jadi bisa jadi itu gunung tertinggi di Jawa, melebihi Semeru. Kalau 4000-an itu berarti mirip gunung Kinabalu di Malaysia, di Kalimantan itu. Nah, Gunung Tengger ini meletus, meninggalkan jejak kawah yang lebar itu yang disebut lautan pasir yang di depan itu, dengan cincin kalderanya yang cukup luas. Untuk pelari trail run mungkin cukup sehari, kalau kayak Mas Ramu ini yang pendaki siput, bukan seafood tapi siput. Ini kita menyusuri kalderanya dengan waktu 3 hari 2 malam, tambah semalam untuk aklimatisasi. Cincin yang dihasilkan dari letusan Tengger ini sekitar 8-10 km ini diameternya, dan di tengah cincin atau di tengah kaldera itu sekarang itu muncul anak-anak gunung baru, anak-anak Gunung Tengger ya. Yang paling terkenal itu ada Gunung Batok dan Gunung Bromo yang jadi ikon wisata area sini. Terus ada juga Gunung Widodaren, Gunung Kursi, Gunung Watangan. Yang paling aktif itu Gunung Bromo, yang berkebul-kebul itu kalau di gambar-gambar itu. Untuk sejak abad 20 Bromo ini siklus erupsinya setiap 30 tahun sekali ya. Jadi tercatat ada letusan itu di tahun 74, kemudian 2004 erupsi freatik, terus kemudian 2010-2011 erupsi suplai magma baru, 2015-2016 erupsi lagi, kemudian 19 Juli 2019 ini letusan terakhir yang tercatat.
Jadi dari B29 sampai ke Lautan Pasir itu ketinggiannya sekitar hampir 500 mdpl. Jadi kita turun vertikal itu 500 meter. Kalau jalan nasinya yang zigzag ini mungkin kita lebih dari 1 kilometer. Jadi lumayan panjang ini perjalanan dari B29 sampai Lautan Pasir, tapi tentunya kita ini posisi turun, jadi nggak terlalu capek walaupun ini agak hati-hati karena kita harus mencari jalan biar nggak keceklong. Dan ini ada banyak embun atau air di kamera. Kita skip, kita udah nyampe Lautan Pasir ini, guys. Ini kalau 90 derajat 0 derajat inilah nanjaknya. Setelah kita menyusuri jalur zigzag menuruni tebing B29, kita udah nyampe Lautan Pasir itu di depan. Kita tinggal turunan sedikit langsung udah nyampe Lautan Pasir. Dan ternyata kamera Insta punya Mas Ramu korban basah kuyup, karena kemarin waktu di Andong itu kan tombolnya pecah ternyata, kayak kena kuku gitu kan. Jadi kemarin waktu di Andong itu kameranya kan dipegang sama temennya Mas Ramu. Ternyata dia kan mencet tombol powernya itu pakai kuku, sehingga pecahkan tombolnya itu. Dan ternyata setelah pecah itu jadi nggak waterproof kameranya Mas Ramu. Dan tadi waktu turun dari B29 ke arah sini itu kan suketnya lumayan tinggi-tinggi. Ada yang sedada, ada yang sepundak, ada yang sampai kepala malahan. Dan itu basah semua dari atas sampai bawah, karena semalam kan sempat hujan itu. Dan ternyata basah semua masuk ke kamera airnya, jadi konslet dan mati. Ini kita udah nyampe di penghujung Lautan Pasir. Ini kanan kiri ada tanaman verbena, itu penggungan B30. Di depan itu Gunung Kursi, Gunung Bromo sama Gunung Batok tidak tampak karena ketutup kabut itu di depan. Nanti kita di depan itu kita akan isoma dulu karena ini sudah jam 11 lebih atau sudah masuk waktu duhur ini kelihatannya. Selain bunga verbena di sini juga ada Edelweiss tadi ya. Jadi ketinggian Lautan Pasir ini sekitar 2400-an, lumayan tinggi juga ya, 2400. Ini bunga verbena kanan kiri yang warna ungu itu. Memang dia kelihatan cantik sih kalau full verbena itu, kayak lavender itu kan, kayak di Belanda atau di wilayah Eropa itu. Tapi sebenarnya dibalik keindahan warna ungu itu dia menyimpan petaka buat tanaman lokal. Di ujung tebing itu ada motor, ada petani, nggak tahu mereka nyari apa itu. Ada nyari jamur atau nyari apa, nggak paham sih. Cuman nggak sempat terekam. Misalkan terekam pun kelihatannya juga nggak bakal Mas Ramu tayangkan sih. Nanti jadi daripada jadi pertanyaan atau jadi viral orangnya. Pak Deka kok belum nampak? Dia harusnya udah di depan sih. Akhirnya ketemu Pak Deka, kita isoma dulu di sini.
Berasnya gue sekilo. Berasnya gue sekilo. Habis itu. Nggak ngerti aku. Tapi ya. Harus sekilo. Tapi nggak pernah ditakar loh. Diperkirakan gitu. Iya. Ya pernah kebetulan nginep di village ini 2 malam, 2 hari, 2 malam. Itu kan cukup. Ikan lulus gitu lagi. Biasa aku 2 hari 2 malam. Ini mesti ada bareng kopi nih. Belum ya, tadi saya udah terlanjur buka. Oh, Cepat soalnya. sampai sudah turun. Jadi setelah tadi makan siang, ini kita persiapan sholat jamak qashar zuhur dan asar. Ini Mas Ramu pakai sarung UL, kelihatan seperti rok, itu sebenarnya kain sarung yang warna hitam polos. Mas Ramu pakai ini satu set dengan sajadahnya. Jadi biasanya Pak Deka itu adzan kalau waktu sholat ini ya, tapi ini beliau nggak adzan, jadi Mas Ramu qomat saja. Jadi kalau sholat jamak qashar itu jamak ini baca jamak takdim qashar, berarti kita iqomah setiap sebelum sholat. Jadi sebelum sholat zuhur qashar kita qomat, kemudian ini disambung lanjut dengan sholat asar qashar juga qomat. Jadi apa yang membedakan antara qashar dan jamak? Jamak itu kan merangkap atau menjadikan satu waktu 2 sholat. Yang bisa dijamak itu sholat zuhur, asar, sama maghrib, isya. Terus dinamakan jamak takdim itu kalau jamaknya di awal waktu, berarti zuhur jamak dengan asar, kemudian waktu maghrib kita sholat dengan isya, atau ada juga istilah jamak takhir, itu di akhir. Ini kita loncat dulu ke animasi 3 dimensi. Ini lautan pasirnya. Jadi setelah dari lautan pasir ini kita berjalan menuju Cemoro Lawang. Lumayan panjang ternyata ya, lautan pasir ini nggak habis-habis jalan di jalan kan. Tapi ini alhamdulillah jalannya datar, dan pasirnya itu sudah banyak yang ditumbuhi rumput, jadi tidak terlalu berdebu. Dan di ini kita tidak lewat jalan jeep ya. Kalau jalan jeep itu yang putih tebal itu. Kalau yang kita lewati ini jalur trail run dan juga jalur motor. Trail run orang sama trail motor. Ini kita ke kanan naik ke arah Punggungan sisi utara Tengger atau Punggungan Cemoro Lawang. Kita lihat itu kalau di animasi 3 dimensi, Punggungan di sisi utara ini udah full kebun ternyata ya, full kebun warga. Ini kita udah sampai Punggungan Cemoro Lawang P30. Kita
di Pak Deka agak tertinggal di belakang. Jadi ini Mas Remo menyempatkan explore ke atas, ini ternyata nggak ada view, udah rungkut. Kalau di peta Google Map itu termasuk spot untuk memandang itu, spot sunrise hunter atau spot sunset hunter itu kalau di Google Map nampaknya. Di sini kita jalan lagi setelah ketemu Pak Deka di pertigaan di bawah explore tadi. Jadi tadi kan Pak Deka nggak nyampe-nyampe, kemudian Mas Ramu explore dulu ke atas. Setelah Mas Ramu turun ke pertigaan, selang sebentar Pak Deka datang. Jadi ini sekarang kita berjalan berdua kembali menuju Cemoro Lawang. Nah di warung-warung ini kita berhenti agak lama. Pak Deka di sini makan lagi. Tapi warung-warungnya udah pada tutup. Kalau menurut Warlock, di sekitar warung itu banyak didirikan tenda kalau weekend, sama kadang bule juga. Ini kita loncat ke versi manusia ya, lautan pasir itu gunung kursi itu karena nyemplang bantengan. Tadi kita isoma di situ, terus turut tuh siksaknya dari sana kelihatan kan tuh, tadi turun dari, nah itu ada bangunan, nah itu B29. Jadi ini videonya diselang-seling ya. Tadi kan dari setelah Isoma itu kita animasi 3 dimensi dari tempat Isoma sampai Cemoro Lawang. Setelah animasi 3 dimensinya, kemudian ini kita loncat ke video real manusianya, dimana kita ini lagi berjalan di lautan pasir, tapi pasirnya udah banyak rumput-rumputan seperti ini. Ini anginnya agak kencang tadi ya. Di depan Pak Deka jalan duluan. Pasirnya udah tumbuh rumput-rumput ya. Tuh nih, puncak 30 B29 di sana. Nah, kita akan naik lagi. Namun jalan setapak, guys. Wow, Pak Dika sudah hilang.
Di depan Pak Deka sudah nampak kecil, bukan nampak kecil sih, sudah kelihatan karena tadi kan Mas Ramu tinggal jauh. Di depan ini Gunung Batok yang kita tuding ini, sebelah kirinya ini Gunung Bromo, terus di kanan itu Punggungan Cemoro Lawang. Sebenarnya itu ada namanya, cuman Mas Ramu lupa. Cemoro Lawang itu ada di baliknya gunung itu. Dan ini jalannya nanti kita akan ke situ. Ini senior kita Pak Deka dari Blitar menyusuri Ring of Fire Tengger. Dengan mode gigi seperempat katanya. Di bawah sana itu pasir berbisik. Yang sebelah kanan itu Gunung Batok, yang sebelahnya Gunung Batok itu Gunung Bromo, dan di depan kita ini Gunung Kursi. Oh iya, semut. Anjay nih guys, miring, ngerok lurus. Tuh, lautan pasir. Naik lagi, udah hampir sampai pertigaan, dan yang pertigaannya tadi sebenarnya di sana ada jalan, tapi Pak Deka nggak maunya lewat sini. Ya apa sih. Dan sekarang kita ke kiri, nanjak ke sana. Kita bikin titik dulu. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Ini kondisi kalderanya, tembok guys, kanan kiri tembok, sana juga tembok. Dan kita udah nyampe warung. Jadi di depan itu nampak ada bangunan warung di tanjakan ini, terakhir tanjakan, di ujung tanjakan masukkan. Sebelum nyampe ke Sukapura kita akan nyampe ini komplek warung ini. Di kata warlock yang tadi ketemu kita papasan di jalan itu, katanya di sini biasa buat ngecamp orang yang nyari sunrise juga katanya. Ini ternyata warungnya tutup, mungkin karena ini weekday dan sudah siang. Tadi kan rencananya Mas Ramu mau nyari minuman di sini, mau beli minuman maksudnya, sambil ngobrol-ngobrol sama warungnya, mau nyari info tempat camp yang aman di mana gitu. Tapi ternyata ini warungnya tutup semua, ya gimana. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever Yong, ngopi sih.
Setelah kita istirahat beberapa waktu, ini mulai terbuka kabutnya. Seperti ini view pemandangan di depan warung, komplek warung. Ini ada jejak motor banyak ya, lumayan cerah ini sore ini ada, nah ini warungnya ada berapa ini, 2 atau 3 ini, 2 ya. Itu depan itu Gunung Batok yang ikonik, terus sebelah kirinya itu ada Gunung Bromo yang selalu mengumpulkan asap. Kita loncat ke animasi 3 dimensi. Jadi setelah dari warung itu kita nggak membuat video lagi sampai di Seruni Point. Jadi dari warung sampai Seruni Point cuma bisa diwakilkan dengan animasi 3 dimensi seperti ini. Jadi ini kita nggak lurus, sebenarnya lurus bisa, cuman kita menghindari pos pemeriksaan. Kita ke kanan, tapi ternyata juga ada pos pemeriksaan yang kita lewati, sama aja. Dan di perjalanan dari Sukapura menuju Seruni ini kita ketemu warlock, disuruh mampir. Jadi kita sempat ngopi-ngopi dulu. Dan kita nyampe Seruni Point itu udah lumayan malam. Nah ini posisi kita ada di depan jembatan kaca ini. Kita juga berhenti agak lama di jembatan kaca ini, kemudian kita naik lagi. Nah disinilah kita ngopi-ngopi agak lama ini. Setelah ngopi kita naik lagi menuju Seruni Point dan kita putuskan untuk ngecamp di Seruni Point karena udah sangat malam dan Pak Dika sudah nggak kuat lagi. Jadi target ngecamp di penanjakan tidak kesampaian, tapi di Seruni Point juga view-nya sudah jauh, alias sudah wow mantap sekali. Dan ini udah sampai Seruni Point, kita loncat ke video realnya yang versi malam. Jadi seperti ini penampakan malam hari di Seruni Point. Seruni Point itu jalannya full aspal yang di bawah. Setelah nyampe area Seruni Point jalannya jadi seperti ini, undak-undakan cor-coran gini, ada jubinnya. Terus apa ya, enggak, karena ini malam hari ya jadi cuman gelap ini. Dan kita sudah mendengar suara intro musik, berarti menandakan kita sudah di penghujung cerita kali ini, karena video kali ini akan ditutup dengan video drone ya. Sampai di sini dulu cerita Mas Ramu kali ini, part dari Exploring of Fire Tengger bagian kedua dari P30 sampai Seruni Point. Sampai ketemu lagi di part selanjutnya atau part hari kedua dari hari kedua dari Seruni Point sampai Limplang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.